Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ali Imran Ibnu Sultan, NIM H4190001. Izinkan saya mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yang berjudul Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Wisata Gunung Kelut. Nah, berikut ada pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, kedua identifikasi atribut IAD, ketiga pembahasan, keempat kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Gunung Kelut merupakan gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Nama Kelut sendiri berarti sapu, dan masyarakat setempat mengasosiasikan arti nama ini bahwa letusan Gunung Kelut dapat menyapu kawasan-kawasan di sekitarnya. Gunung berapi dengan tipe stratovulkano ini terakhir meletus pada 14 Februari 2014 lalu. Tipe stratovulkano yang dimiliki oleh Gunung Kelut ini memiliki dampak yang cukup hebat, mengingat gunung berapi dengan tipe ini umumnya erupsi dengan dahsyat dan eksplosif. Bahkan pada beberapa kasus dapat menghilangkan puncak gunung yang ada. Adapun siklus letusan dari Gunung Kelut ini sendiri memiliki siklus yang cukup pendek, yakni sekitar 9 hingga 25 tahun sekali. Bahkan tercatat sejak 1000 Masehi telah terjadi 30 kali letusan. Nah, adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kelembagaan yang ada di kawasan tersebut serta memberikan rekomendasi terkait pengelolaan kawasan wisata di kawasan tersebut. Yang kedua, identifikasi atribut IAD. Nah, yang pertama, situasi aksi. Situasi aksi ini diisi oleh interaksi antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Yang kedua, aktor. Aktor yang ada pada pengelolaan kawasan wisata tersebut antara lain pemerintah Kabupaten Kediri, Pemda setempat setingkat kecamatan dan yang ada di bawahnya, PVMBG, masyarakat setempat dan juga swasta sebagai pihak pengelola kawasan wisata. Yang terakhir ada aturan batasan. Aturan batasan ini adalah adanya keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata yang hanya terbatas hingga pada pos 1. Hal ini merujuk pada instruksi dari PVMBG yang menginstruksikan bahwa wilayah radius 3 km dari puncak harus dikosongkan terkait dengan kewaspadaan terhadap bencana. Yang ketiga, pembahasan. Dalam pembahasan ini saya bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama, rezim model pengelolaan yang diterapkan di kawasan wisata Gunung Kelut ini adalah model co-management. Co-management merupakan pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Nah, co-management di sini merupakan co-management konsultatif yang mana peran pemerintah dan juga peran masyarakat setara, namun peran pemerintah masih lebih dominan dalam hal ini. Adapun 3 tahapan dalam proses co-management, yang pertama proses pra-implementasi, kedua implementasi, dan yang terakhir pasca implementasi. Nah, topik yang kedua merupakan proses implementasi. Proses implementasi co-management yang ada berbeda dari sebelum erupsi 2014 dengan setelah erupsi 2014. Sebelum erupsi 2014, pengelolaan kawasan wisata berfokus pada kawasan wisata vulkanologi sebagai destinasi utama. Contohnya adalah kawasan wisata Anak Gunung Kelut. Namun, setelah erupsi 2014, Anak Gunung Kelut ini hilang akibat letusan tersebut, sehingga setelah 2014 diharuskan pemerintah dan masyarakat serta pemangku kebijakan memberikan kebijakan lain untuk mengadakan destinasi wisata lain, yakni destinasi wisata berbasiskan sumber daya alam serta harus memikirkan aspek kebencanaan yang ada. Yang subtopik ketiga, selain perbedaan kebijakan tersebut, terdapat kebijakan yang masih sama, baik sebelum erupsi 2014 maupun sesudah erupsi 2014. Kebijakan tersebut terkait dengan wisata berbasis budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Yang dimaksud dari wisata berbasis budaya dan kearifan lokal ini adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yakni contohnya ritual di setiap bulan Suro dan juga ritual larung sesaji yang dilakukan di setiap hari jadi Kabupaten Kediri. Nah, diusahakan dengan wisata berbasis budaya ini dapat
menghadirkan wisatawan lokal maupun asing sehingga dapat memberikan masukan bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Kediri. Dan yang terakhir, dengan model tersebut bukan berarti pengelolaan kawasan wisata Gunung Kelut tanpa hambatan. Hambatan yang terjadi adalah kerapnya terjadi miscommunication antara pihak terkait sehingga rawan terjadi konflik. Salah satu konflik yang pernah terjadi adalah konflik kepemilikan Gunung Kelut ini sendiri, yakni antara pemerintah Kabupaten Kediri dengan pemerintah Kabupaten Blitar. Bahkan permasalahan ini sendiri harus sampai di tingkat Provinsi Jawa Timur. Bahkan pada saat itu, Provinsi Jawa Timur tidak bisa memberikan solusi yang memenangkan di kedua pihak, solusi yang menguntungkan di kedua belah pihak, sehingga permasalahan ini harus sampai di tingkat nasional. Namun pada akhirnya pengelolaan Gunung Kelut ini sendiri akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Kediri. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Sifat letusan Gunung Kelut memberi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kawasan wisata pada kawasan tersebut. Pengelolaan kawasan wisata di Gunung Kelut menggunakan rezim co-management sehingga memungkinkan adanya kerjasama bagi pemerintah dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Pengelolaan kawasan wisata tersebut harus memperhatikan aspek kebencanaan yang ada. Rekomendasi, pengelola perlu dilandaskan aspek kebencanaan, sumber daya alam, dan kearifan lokal, serta perlu keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan wisata Gunung Kelut ini. Nah, yang terakhir berikut daftar pustaka yang saya miliki. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.